Karena dengan ada undang-undang JPH itu artinya pemerintah sendiri mau bertanggung jawab terhadap jaminan produk halal. Nah, sekarang itu yang harus kita dukung. Nah, salah satunya ya, kalau menurut saya, ayo kita Muhammadiyah sama-sama gitu. Oke, nggak apa-apa, itu sebagai trigger kita, sebagai pemicu kita, guidance kita untuk kita melangkah. Tapi kita bergerak di halal ini lifetime, seumur hidup kita gitu ya. Jadi kita nggak usah harus terpengaruh dengan hal tersebut, sehingga apa? Sehingga kita membangun sistem. Membangun ekosistem itu yang jauh lebih penting. Kita jangan berbicara masalah halal itu hanya di bidang pemeriksaan. Kita bicara ekosistem, bicara masalah literasi, betul. Bicara masalah advokasi. Kan jurusan-jurusan yang ada di PTM. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di YS Podcast. Hari ini kita akan membahas yang halal-halal nih, kawal sampai halal nih katanya nih ya. Ada sudah hadir di sini, alhamdulillah, ada Bu Insinyur Elvina Arahayu, MP. Beliau ini wakil ketua bidang pemeriksaan ya, pemeriksaan dan kerjasama dalam dan luar negeri, LPH KHT PP Muhammadiyah. Nah, luar biasa Bu Elvina bisa hadir di YS Podcast. Dalam rangka apa nih Bu Elvina nih? Tujuan apa berkunjung ke NTB ini sebagai warga Muhammadiyah? Saya juga harus ada yang bisa kita ambil dari Bu Elvina nih berkunjung ke NTB Bu Elvina. Makasih. Panggilnya apa nih? Bang, Mas? Bang YS aja Bu Elvina. Bang YS ya. Ya alhamdulillah, sebenarnya kami sini ya dengan tim, ada tim ini dalam rangka ada kegiatan di Lombok. Nah, sebagaimana biasanya saya selalu menyempatkan untuk berkunjung ke Muhammadiyah ya dalam rangka juga untuk inilah artinya mengajak teman-teman di PTM yang belum ada halal centernya supaya bisa dijadikan halal center, karena itu menjadi bagian dari LPH KHT Muhammadiyah. Gitu. Kalau berbicara halal center nih, ada berapa AUM? Dari 170-an perguruan tinggi ya, ada berapa kira-kira yang sudah memiliki? Baru 23 ya, yang terdaftarnya. Iya, makanya baru nggak sampai 1/4 itu ya. Makanya itu kan kapasitas kita masih besar nih sebenarnya. Makanya saya selalu menyempatkan diri, karena itu menjadi tupoksi juga dari bidang saya untuk menggalang kerjasama, dan itu menjadi bagian dari memperluas artinya aktivitas pemeriksaan supaya karena kan LPH KHT Muhammadiyah sudah menjadi lembaga pemeriksa level utama yang nasional, internasional, maka kita perlu nih PTM, PTMA di seluruh Indonesia yang belum punya HC, yang harus mendirikan HC sehingga menjadi LPH perwakilan kita di setiap daerah. Gitu. Berarti masih ada ratusan ini target AUM-nya ya, target AUM di PT-nya ya. Wah, ini menjadi pekerjaan panjang. Sementara kalau kita berbicara ekosistem nih Bu Elvina nih, kalau di NTB kan memang sering mendapatkan ini juga nih penghargaan sebagai wisata halal, kemudian kemarin honeymoon. Wah, ini menjadi masuk juga kita menjadi predikat itu gitu. Nah, kalau kita berbicara halal untuk mungkin nanti spesifiknya ya. Nanti spesifiknya ke pariwisata. Tapi kalau kita berbicara ekosistem halal di Muhammadiyah ini, idealnya itu gimana Bu Elvin? Nah, itulah yang sebenarnya ingin kita encourage gitu ya, kita bangun ekosistem halal Muhammadiyah, karena kapasitas kan kita banyak ya. Belum lagi ada rumah sakit, dan rumah sakitnya juga ada instalasi gizi di sana, alat rumah sakit, obatnya gitu ya, dan itu kan banyak sekali. Kemudian juga PTM, PTMA, sekolah yang semua itu juga memerlukan, artinya ada kantinnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya potensinya besar sekali gitu ya. Makanya kami berharap, tentunya kita berharap di sini ya HCPTM itu, PTMA juga maksudnya PTMA itu mendirikan HC sehingga kita sama-sama nih, sama-sama untuk artinya kalau saya lebih suka mengatakan bagaimana kita menyediakan jaminan produk halal.
Ya, jadi kalau sertifikat itu bisa hanya sertifikat gitu kan? Lembaran kertas. Ya. Tapi kalau jaminan pasti itu, kalau sertifikat itu pasti kepegang gitu ya. Dan kita berbicara jaminan produk halal itu dengan tanggung jawab dan secara sustain. Ya, jadi kesadaran budaya halal dibangun di situ semua. Jadi tentunya kita berharap ke depannya ekosistem halal Muhammadiyah ini bisa terbangun gitu ya, dari semua aum-aum yang ada, dari UPP-nya juga sama-sama dalam rangka kita memberikan jaminan produk halal kepada konsumen, karena dimanapun posisi kita gitu, kita adalah konsumen. Betul. Kalau kita melihat besarnya Muhammadiyah ini dan besarnya juga Mandiri. Nah, dengan semua yang tadi sudah disebutkan Bu Elvi, jadi kita ini sebetulnya besar sekali kalau memang bisa berdaya saja dengan ekosistem halal untuk Muhammadiyah sendiri saja. Gak usah dulu keluar dulu nih Bu Elvi. Jadi kalau kita melihat apa yang kita miliki saat ini, jadi Muhammadiyah ini sebetulnya kalau memaksimalkan ini sangat besar. Tapi selama ini boleh nggak curhat Bu? Ya, artinya begini ya, kalau kita lihat gini, jaminan produk halal yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini 2014 ya, kemudian baru efektif 2019. Kemudian ada pentahapan misalnya WHO ya, wajib halal Oktober 2024 itu kan harusnya semua industri mamin pendukungnya, misalnya transporter, logistik lah pokoknya semuanya di situ, sampai RPH segala macam. Dan termasuk di dalamnya adalah UKM, UMK lah saya bilangnya, mikro kecil. Nah, tapi ternyata melihat yang ada sekarang itu ada perpanjangan relaksasi untuk UMK 2026. Ya. Mundur lagi? Ya, mundur. Karena memang dengan kondisi yang ada sekarang itu memang tidak mungkin gitu ya. Bagaimana mereka komitmen kalau mereka mau berusaha susah, mau cari barang yang halal susah. Nah, bagaimana komitmen? Nah, sehingga komitmen di sana itu tidak hanya si pelaku usaha, tapi juga ada peran serta dari pemerintah, begitu ya. Kemudian ada di situ seperti monitoring lah. Nah, monitoring itu kalau hanya sekedar misalnya audit internal segala macam, itu kan lucu ya. Kalau konteksnya, kalau di dalam ada satu sumber itu pelaku UMK itu kurang dari 20, tapi jamak yang ada itu mikro kecil barangkali ya. Itu paling yang berusaha itu ibu, anak, bapak. Ya. Nah, kalau mereka melakukan evaluasi, mereka pasti evaluasinya keuangan. Ini kita untung apa enggak, kan begitu. Evaluasi kekeluargaan. Iya, kekeluargaan gitu ya. Nah, itu menjadi juga peran dari pemerintah dalam artian pengawasan yang untuk perbaikan ya, bukan pengawasan untuk pembinasaan gitu ya. Pengawasan untuk perbaikan, sehingga apa perbaikannya di sini? Apakah pelaku usaha mikro itu amanah? Gitu loh, amanah dalam memproduksi halal, ya. Karena kan halal itu mungkin sertifikat, apalagi sekarang lifetime sertifikatnya, seumur hidup kan. Nah, siapa yang mau jaga, siapa yang mengawasi? Nah, inilah harusnya peran pemerintah mengawasi, kemudian melihat, tidak usah melihat amanah, tapi gimana caranya mau amanah kalau mereka susah mencari bahan, itu permasalahannya. Nah, jadi maksudnya di sini, kalau bisa Muhammadiyah gitu ya. Kita mau mulai mencoba, misalnya tadi juga kebetulan saya tadi berkunjung ke umat. Saya sampaikan kalau di UMK itu permasalahannya adalah selain mencari sumber daging halal, juga masalah penggilingan. Ayo dong buat penggilingan daging halal yang masif, yang jangan disuruh pelaku usahanya disuruh 3 kilo 10 kilometer. Dia mending ke pasar gitu kan. Itu jadi buat sesuatu yang masif. Jadi saya berharap tentunya dengan kita banyak aum ini gitu ya. Mungkin aum dikasih tahu dulu. Apa ini aum nih, Mas? Amal usaha. Nah, supaya pendengar tahu maksudnya. Amal usaha Muhammadiyah ini. Jadi maksud saya kita memberikan contoh lah. Gitu ya, kita memberikan contoh bagaimana kebersamaan kita bisa artinya kan saya selalu mengatakan bahwa kita sangat mendukung kebijakan pemerintah. Kita bersyukur gitu loh. Karena dengan ada undang-undang JPH itu artinya
pemerintah sendiri mau bertanggung jawab terhadap jaminan produk halal. Nah, sekarang itu yang harus kita dukung. Nah, salah satunya ya, kalau menurut saya, ayo kita Muhammadiyah sama-sama, gitu. Jadi Muhammadiyah kita mulai menggedor pintu sendiri. Ya, betul ya. Karena kan aum kita ini kan sejahtera ya, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Muhammadiyah itu disorot dengan organisasi kemasyarakatan terkaya di dunia. Nah, itu apalagi kenapa nggak kita coba gitu ya, mulai mulai dari umat sini gitu ya. Saya udah berapa kali, maksudnya itu ayo dong, ini ada penggilingan, kemudian juga sekarang gini lagi juga, kalau misalnya nanti saya mau lihat nih Bu, di sebelah hotel itu ada toko bahan kue nih. Nah, saya mau lihat ini gitu ya. Ya, karena gini, toko bahan kue. Jadi kalau ibu-ibu nih ya, yang mereka kan beli bahan itu di pasar tradisional, itu kan belinya yang nggak bisa beli yang 25 kilo dong, cuman untuk buatnya sedikit. Jadi beli yang repack, yang kecil-kecil. Nah, kecil-kecil itu kan nggak ada informasinya, paling di situ pengembang, pelembut, gitu ya, pengenyal. Pakai plastik. Pasti kan. Nah, kemudian kalau itu diaudit, yang namanya audit sertifikasi kan nggak bisa ada standar ganda. Ini dari mana? Mana sertifikatnya? Mana jaminan halalnya? Lah kalau nggak ada dia nggak bisa. Nah, itu kan kendala. Nah, kenapa nggak kita mencoba untuk membuat gitu ya? Saya sebenarnya sudah punya konsepnya yang kita buat gitu. Nah, sehingga mereka salah satu lagi mungkin kekurangan, artinya gini ya, bukan itu tantangan lah ya. Kita itu kan malas mencatat, ya, malas mencatat, gitu loh. Ya. Catatan itu nanti dirapel gitu loh. Semua raja mencatat. Kalau kita ini malas sekali. Nah, jadi kita mudahkan, apalagi pelaku usaha kecil ya. Mereka kan juga lebih pragmatis dong. Nah, kita mudahkan dengan dengan kemudahan, dengan sekarang penggunaan HP juga sudah biasa. Nah, sehingga di situ ada informasi yang bisa tercantum yang ini dia ada dokumennya misalnya seperti itu. Nah, itu bisa. Kita juga Muhammadiyah bisa buat gitu loh, kalau kita, maksud saya kalau kita mau bersama-sama, apalagi kalau dengan, saya cuma berpikir ini kalau dana wakaf, kalau kita punya wakaf produktif, saya berpikir berapa ya anggota Muhammadiyah itu, 100.000 aja, 100.000 kan nggak besar ya, ya maksudnya alhamdulillah lah, maksud saya itu kan, coba dikalikan berapa juta kita Pak Muhammadiyah itu, ada puluhan juta kita ya anggota, ya kan? Coba berapa itu uang yang bisa kita kumpulkan untuk itu, dan kita buat itu wakaf produktif. Nah, itu yang sehingga saya sudah menghitung kalau misalnya kayak toko bahan halal, kemudian penggilingan, itu harus masif. Sama halnya kayak misalnya Indomaret. Saya udah hitung tuh di Jakarta Indomaret setiap 800 meter, Alfamart juga 700 meter ada. Sehingga orang lebih mudah kan. Nah, kenapa kita nggak buat seperti itu gitu maksudnya. Wow, ini kayaknya semangat itu pernah beberapa tahun lalu muncul. Jadi saya melihat ada momentum dulu itu, Bu Edwin. Jadi ketika momentum itu, tapi sepertinya kita kehilangan lagi gitu. Kita kehilangan lagi momentum ini, mungkin karena ada badai COVID dan lain-lain kemarin Bu ya. Jadi hilanglah fokus yang sebetulnya itu akan sangat dahsyat ketika mampu dijaga momentumnya. Tapi oke lah, itulah lalu lah. Nah, tapi kalau kita melihat Muhammadiyah ini dengan sumber daya yang begitu besar, dan kalau kata Ibu tadi, Muhammadiyah sebetulnya yang paling rajin mencatat. Nggak hanya Muhammadiyah saja, semua orang. Iya, artinya dia bisa terdata dengan begitu bagus. Oh iya. Dia bisa terdata sampai begitu bagus sehingga bisa bisa dikatakan sebagai yang terkaya. Dan ini artinya kan Muhammadiyah sebetulnya sudah memberikan kebiasaan yang sangat bagus. Nah, itu. Nah, kalau seandainya itu kita adopsi, kita bawa ke lokal, kebiasaan Muhammadiyah dari pusat sejak dulu sampai sekarang itu kita bisa bawa. Saya membayangkan dahsyatnya ekonomi Muhammadiyah. Ide konkretnya itu apa Bu, yang kira-kira sebagai warga Muhammadiyah agar ya cinta Muhammadiyah, kemudian kembangkan Muhammadiyah, dan ekonomi Muhammadiyah itu bisa mesejahterakan NKRI? Ya, artinya gini, kalau saya nih ya berbicara di kita ini dulu ya, jaminan produk halal lah misalnya ya, jaminan produk halal. Artinya kan begini, kalau saya selalu menyampaikan kita sama-sama ke teman-teman bahwa oke, kita
di dalam kebijakan pemerintah itu ada tahapan segala macam ya, tahapan tahun 2026, 2028. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai trigger kita, sebagai pemicu kita, guidance kita untuk kita melangkah. Tapi kita bergerak di halal ini lifetime, seumur hidup kita gitu ya. Jadi kita nggak usah harus terpengaruh dengan hal tersebut, sehingga apa? Sehingga kita membangun sistem, membangun ekosistem itu yang jauh lebih penting ya. Kita nggak perlu dengan ya, artinya begini, KPI itu boleh bagus ya. Asal selama KPI itu mampu menjamin kita memberikan jaminan produk halal konsumen, oke. Tuh, jadi sehingga yang harus kita lakukan kalau di lembaga pemeriksaan, artinya bagaimana kita mengurangi gap. Gap pemahaman auditor, karena auditor itu yang akan menjadi ujung tombak. Nah, disinilah yang harus kita standarkan. Nah, itu kan butuh waktu, butuh waktu. Tapi bukan tidak mungkin, maksud saya. Nah, sehingga di sini kita nggak bisa, artinya nggak bisa jor-joran juga gitu, ya. Kalau misalnya kita cari market, ya wajar dong. Kita kan perlu bensin, gitu ya. Mungkin kita masa naik jalan kaki terus gitu ya. Kakinya bisa bengkak gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita ya, artinya tidak jor-joran dalam arti yang tadi saya bilang KPI, misalnya KPI-nya, tapi KPI kita bagaimana jaminan produk halal kepada konsumen muslim. Ya. Makanya kami punya mungkin semacam tagline itu, halal is our need. Ya. Jadi halal itu kebutuhan kita. Jadi nggak ada orang muslim itu nggak bisa milih terhadap halal. Dia nggak boleh kalau nggak makan selain halal. Berarti kan kebutuhan dasar sebetulnya. Ya. Kemudian karena kita menjalankan sesuai dengan aturan agama, sehingga halal itu pasti toyib. Makanya halalan toyiban, dia selalu bersatu tuh. Bukan halal atau toyib, tapi halal toyib. Nah, sehingga itu berkualitas. Nah, kemudian setelah berkualitas, dia pasti akan dipilih oleh semua orang. Our choice. Sehingga sebenarnya ketika kita melaksanakan itu, sebenarnya kita sudah menunjukkan bahwa sebenarnya Islam itu rahmatan lil alamin. Pasti cocok untuk semua orang. Nah, ini kita bergerak di halal itu seperti itu gitu loh. Gitu. Wow, dari satu Muhammadiyah mau menggarap halal saja. Ini akan sangat dahsyat. Bu, kalau kita melihat ini kan sudah berjalan. Artinya dalam setiap tahapan undang-undangnya dibuat, kemudian dilaksanakan, ada kepres dan macam-macamnya gitu, dan itu eksekutornya nanti pada akhirnya di kementerian dan dibentuklah lembaga-lembaga. Kalau melihat sampai saat ini tahapan-tahapan yang sudah ada, Bu, ini kalau boleh menilai ya, ini sebetulnya letak error atau margin errornya yang besar itu sehingga belum tercapai sesuai target itu apa sebetulnya? Ya. Sebenarnya ketika kita mau bicara halal itu, saya jauh hari juga sudah menyampaikan bahwa benahi dulu di hulu, di hulu. Jadi misalnya untuk pemotongan, pemotongan itu kan karena itu kritikal dari segi kehalalan. Ya, kemudian juga bahan-bahan tambahan impor yang masuk, karena menurut USDA, ya kita itu 60% bahan untuk di industri makanan dan minuman impor. Ya, nah sehingga bagaimana kita menjaga pintu-pintu masuk yang dia harusnya sebenarnya halal dulu gitu loh. Kalau nggak halal ya nggak apa-apa, tapi kasih tanda gitu loh. Boleh saja yang mau nggak halal, tapi kasih tanda ini tidak halal. Yang halal masuk, RPH, RPA itu di apa artinya dijamin gitu ya. Jadi nggak ada misalnya ayam-ayam yang mati karena direbus misalnya seperti itu ya. Belum lagi dia tidak toyib, kotor segala macam di pasar itu ya. Nah, sehingga kalau itu dibenahi, maka pedagang bakso itu nggak perlu disertifikasi. Oke, karena dari hulunya sudah. Iya, gimana caranya kalau mau mensertifikasi pedagang bakso? Dia dari segi, kalau kita bicara dia dari segi resikonya kan dari segi ekonomi dia kecil. Kalau dia pedagang jajanan gitu ya, yang sedikit dagang di pinggir jalan gitu ya, atau dibawa didorong-dorong. Tapi dari segi resiko kehalalan, ya, resiko untuk dia menjadi haram itu sangat besar. Jadi itu nggak bisa misalnya karena dia resiko rendah dia bisa masuk. Untuk yang mungkin ya kadang kan itu kan sekarang ada yang safe declare. Memang bakso tidak masuk yang safe declare ya. Tapi bagaimana caranya pedagang bakso itu mau disertifikasi gitu loh. Itu kan rumit gitu. Sekali.
Dia kita bilang gilingnya di mana Pak? Nggak boleh giling di situ ya Pak. Bapak harus lo marah lah dia. Saya pernah sampai saya mensurvei gitu Pak. Kalau Bapak menggiling waktu itu di Pasar Bogor, Bapak giling di situ berapa? Apa yang nggak tahu, pokoknya saya kasihnya sama tukang giling itu, dia yang campur semuanya. Dan harganya itu sangat murah. Iya. Nah, gimana caranya kita mau mensubstitusi itu gitu loh dengan sehingga kan di sini harus ada yang artinya yang memfasilitasi. Makanya saya melihat begini. Itu artinya pemerintah ya dalam hari ini harusnya Kementan. Sebenarnya undang-undang di hulu itu ya, undang-undang bagaimana KSMAFED itu udah lengkap Pak. Nah, cuman permasalahannya ketika ini mungkin ini adalah salah satu efek dari otonomi daerah ya. Sehingga di daerah itu ya yang berkuasa kan berarti kepala daerah. Jadi dinas-dinas itu kan bisa jadi orang yang mungkin bukan yang kompeten di bidang hal tersebut gitu ya. Nah, sehingga itu menjadi gap gitu ya. Nah, kemudian juga masalah yaitu tadi peredaran segala macam ya. Dan saya melihat begini, seharusnya kalau jaminan produk halal itu dicanangkan, itu kan harusnya jadi cost center bagi pemerintah. Oh iya. Ya. Iya, benar. Harusnya saya berharap sebenarnya lembaga penjamin itu dia tidak profit center, dia tidak menjadi BLU harusnya. Ya, dia harusnya menjadi cost center kalau memang jaminan produk halal. Itu kan dalam rangka memberikan jaminan kepada penduduk Indonesia yang mayoritasnya Muslim, gitu kan? Nah, harusnya cost center dong, gitu ya. Jangan profit center. Kalau profit center terus gimana? Ini ada yang harus diperbaiki berarti ini orientasi. Ya, ini kan kritik yang membangun ya. Kita kan ingin semuanya, artinya kita dari kami ya kita ya artinya Muhammadiyah itu kan pengen bagaimana membantu pemerintah untuk mensukseskan. Ya, pimpinan kami juga Prof Nadras selalu menyatakan kami ingin membantu. Kami ingin membantu BPJPH untuk mensukseskan dalam jaminan produk halal ini. Ya. Nah, ya itu ya artinya kalau kritik ini ya kritiknya itu seperti itu dia. Harusnya kalau itu ya jadi cost center dong, jangan profit center gitu kan. Ini ada harapan ini. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara siapa yang berkepentingan, Bu. Ya, kalau siapa yang berkepentingan maka itu akan terjawab. Kalau memang pemerintah betul-betul ingin menjamin warganya mulai dari segala macam, pada akhirnya ya halal ini menjadi sebuah kebutuhan. Betul. Jadi ini akan menjadi proses panjang untuk menyatakan bahwa kita yang butuh gitu loh. Jadi pemerintah lah memang, Bu, yang harus membuat sistem lah berjangka panjang. Betul. Jadi pada akhirnya kesadaran itu muncul. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran tentu kan waktunya. Betul. Waktunya akan cukup panjang. Nah, Bu, kalau kita ngelihat peran strategis Muhammadiyah nih. Nah, saya berharap begini. Gitu. Saya berharap begini, kan Muhammadiyah itu tidak hanya kita jangan berbicara masalah halal itu hanya di bidang pemeriksaan. Ya. Kita bicara ekosistem, bicara masalah literasi. Ya, betul. Bicara masalah advokasi. Ya. Kan jurusan-jurusan yang ada di PTM, PTA itu kan ada komunikasi. Nah, bagaimana caranya? Ya kadang-kadang saya cuma bingung gini. Ini gimana caranya ya? Kok saya begitu saya ke satu daerah saya tanya, tahu nggak wajib halal? Nggak tahu, gitu ya. Ini ada salah apa gitu? Pola komunikasi yang seperti apa yang harusnya bisa efektif? Itu satu. Nah, itu menjadi tantangan bagi tentunya perguruan tinggi berkecimpung di masalah komunikasi. Kemudian juga yang kedua, kita tahu demografi Indonesia itu sekarang dikuasai oleh Gen Z. Nah, bagaimana caranya berkomunikasi dengan Gen Z sehingga Gen Z ini pokoknya yang penting halal keren. Gitu kan? Betul. Karena kan mereka kan sekarang pragmatis. Ya kita bilang generasi strawberry lah gitu ya. Pragmatis, kemudian tapi kalau mereka mungkin bisa pola komunikasinya sesuai, yang jelas bukan saya ya. Kalau saya ini kan orang yang pluk gitu, jadi nggak bisa tuh sama Gen Z nggak bisa terus langsung gitu ya. Harus buat formula khusus. Ya, formula khusus gitu kan. Nah, sehingga bagaimana caranya mereka itu sampai ngomong, mereka yang menjadi ujung tombak kok bahwa halal itu keren loh, gitu loh. Nah, sehingga itu akan men-trigger produsen. Produsen kalau udah Gen Z ngomong kayak gitu, coba
pasti tunduk apalagi terus apa yang mereka ingin. Karena kan itu di sini tempatnya gitu betul, kan. betul, ya. Nah, sehingga bagaimana tuh cara ini tantangan juga untuk kita di PTMA gitu ya. Jadi kita bicara ekosistem halal itu tidak hanya di bagian pemeriksaan ya. Jadi bagian komunikasinya, bagaimana literasi, advokasinya itu kan perlu. Itu yang saya kira ya mungkin mudah-mudahan saja kalau di Umat juga ada mata kuliah semacam komunikasi. Nah, mungkin itu perlu dibangun. Saya gitu, juga itu. dosen komunikasi beneran Islam. Nah, itu perlu kan. Jadi artinya gini, melihat bagaimana si pola itu kan bisa jadi penelitian. Betul. Bisa jadi penelitian, bisa jadi satu jurnal. Gitu kan, dan itu harus tapi jangan sampai jurnal aja. Yang penting kan implementatif gitu kan. Itu yang lebih penting. Iya. Wow, ini Bu Dokter saya langsung dapat tantangan ini. Dari Bu Elvina. Iya. Salah satunya kolaborasi. Iya, itu saya tantang itu gimana caranya nih pola untuk Gen Z kita ini gitu. Wah, menarik ini. Podcast ini pun sebetulnya ini salah satu cara itu untuk menyapa Gen Z dengan caranya. Maka saya pun Bu, kalau pun di paket berapa saya berusaha formil akan mengikuti mereka. Oh iya. Tapi kalau untuk Gen Z saya mungkin nggak cocok. Sebetulnya bisa masuk Bu. Mungkin apa ya, kita pakai apa yang mereka banyak gunakan, kita harus ikut masuk juga di sana. Nah ini tantangan besar lagi untuk kita, bagaimana masuk ke hal-hal yang belum bisa kita sentuh secara. Padahal Gen Z ini 2045 Bu ya. Iya. Katanya itu generasi emasnya Indonesia gitu. Betul. Tapi untuk menciptakan itu ya sekarang lah sebetulnya. Karena sekarang mereka mendapatkan literasi yang baik tentang semua hal dan terutama tentang halal ini. Sehingga generasi yang mereka ciptakan berikutnya itu saya yakin akan menjadi sebuah pembiasaan tadi, akan menjadi kebutuhan. Ya. Wah, ini akan menjadi pekerjaan panjang kita bersama Bu. Ya. Bu, nah mungkin pesan. Nah ini pesannya kepada Gen Z di NTB ini Bu. Mungkin bisa mengarah ke kamera yang ini, bisa Bu. Ya, bisa diberikan arahan dikit. Saya kok bicara nanti serius banget ya. Enggak kok gini. Kalau Gen Z kan maunya kan jadi artinya gini, kita berharap anak-anak muda kita gitu ya, generasi mendatang. Saya selalu bilang sama staff saya di kantor itu kan, mereka ya seusia anak saya bahwa 20-30 tahun mendatang kalian yang akan ada di tempat yang seperti artinya yang akan memimpin gitu ya. Ya seperti dulu saya 20 tahun 30 tahun yang lalu saya kan masih seusia mereka lah gitu ya, seusia mereka. Jadi sekarang ya artinya harus staff gitu loh, harus tahu saya mulai artinya dengan cara mereka lah ya, bahwa halal ini kebutuhan kita gitu. Halal ini kita tidak bisa memilih karena juga selain halal tentunya kita masalah toyib itu juga untuk generasi mendatang, karena sekarang kita lihat banyak sekali penyakit degeneratif. Nah itu sehingga itu juga yang harus diperhatikan oleh Gen Z gitu ya, bahwa masa depan itu ada di tangan kalian nanti 20 tahun 30 mendatang. Jadi bagaimana apalagi kita sebagai seorang muslim gitu ya, bahwa ketika kita mengkonsumsi suatu makanan, bahwa itu akan mempengaruhi doa-doa kita ya. Jadi doa yang diijabah insya Allah doa yang ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal. Kalau kita makan makanan yang tidak jelas, yang haram, bagaimana doa kita akan dikabulkan? Itu ada satu kisah ya, seorang musafir yang dia mengangkatkan tangan, kemudian dia berdoa, kemudian Rasul menyampaikan bagaimana doanya mau dikabulkan, sedangkan pakaiannya, makanannya berasal dari sesuatu yang haram. Jadi artinya selain nanti mungkin kita bicara masalah dari zatnya, sumbernya juga harus halal. Gitu. Jadi mungkin itu mungkin saya terlalu serius nyampaikan ke Gen Z, bahasa saya nggak bisa bahasa Gen Z gitu ya. Ya bahasa saya kalau anak saya bilang serius amat gitu ya. Saya selalu diprotes begitu. Tapi memang udah polanya begini, udah susah juga dirubah. Tapi itulah harapannya Gen Z inilah yang memegang gitu ya. Tapi saya walaupun saya mungkin kelihatan galak gitu ya kalian ya, tapi saya sama staff saya suka ayolah kalian harus tetap berada di sini, artinya harus mencintai pekerjaan ini karena 20-30 tahun mendatang insya Allah kalian akan melit ini pekerjaan ini. Gitu Pak. Oke, wah sangat luar biasa Bu Elvina waktunya di YS Podcast. Nah, semoga
pesan-pesan yang Bu Elvina berikan ini, utarakan ini bisa didengar oleh generasi-generasi Gen Z kita, sehingga mereka lah nantinya ketika dikatakan bonus demografi, ini mereka lah yang akan menciptakan generasi emas berikutnya lagi. Wah, ini sahabat YS Podcast sangat luar biasa diskusi saya. Jadi halal itu memang kita tidak bicara hanya hulu hilir dan seputaran itu kalau kita berbicara program ya. Tapi ini terkait dengan kebutuhan kita sebagai Muslim, kita yang butuh. Jadi kita lah yang harus mengkreatif, kita yang menciptakan. Sangat luar biasa Bu Elvina, terima kasih sudah hadir di YS Podcast. Semoga kesini lagi nanti. Di ke Lombok bisa mampir lagi. Oke, demikian sahabat YS Podcast yang bisa kami bahas. Semoga bermanfaat. Jadilah generasi yang memiliki literasi yang cukup terhadap banyak hal yang harus kita ketahui karena tantangannya makin mengglobal. Jaga diri kalian. Internet ini sangat luar biasa, bermanfaat untuk orang yang bisa menjadikan dia hal-hal yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.